Amsterdam ini. Iya. Apal julukannya sampean? Kalau Monteki yang SR3 Warnanya sama gitu. sama kan. 1 tahun berdirinya Palalan. Jam segini udah masuk Solo, cepet loh. Telolet Selelupnya lagi dipesan di pabrik. Toiletnya lagi nggak ada corongnya. Sekarang nggak boleh lagi 50. Sama bosnya nggak boleh. Hubungan. Dilepas semua berarti yang ada itu. Yang pernah punya boleh. Ada juga dipasang cuman dia terminal kayak Boris nggak boleh. Polres ya boleh. Solo boleh ya? Boleh. Padang Panjang boleh. Terus sialang. Soalnya kan ini di sini nanti sama kan. Ini deh, sektor Sejong nama lagu. Situ yang diperasa-perasa. Jadi kayak gini penampakan tiketnya. Ini harga yang paling murah ya. Lapar, makan dulu. Bang Adek dulu ya Pak. Sakit bang, ya ada apel digigit. Ketemu bang. Iya, dalam mel. Halo bang, sibuk ya? Bang. Tersumbat. Ini ngisi lagi. Kenapa? Tak kira bagus. Ciancu. Vibes merantau semakin lama malah semakin terasa. Perjalanan menggunakan bus jadul dengan nuansa zaman dulu sangat melekat pada bus LBJ ini. Memang bodinya tergolong tidak terlalu tua, tapi kesan yang diberikan sudah terlihat mobil tua seperti mulai berkarat dan amburadul di bagian bodi luarnya. Kapan lagi kan bisa mencoba legenda yang model kayak gini? Apalagi ini pertama kalinya IMT bisa nayangin Oto LBJ full tripnya di dunia YouTube. Rancak bana. Kita tidak akan mengulas semuanya secara langsung tentang LBJ ini, tapi episode per episodenya akan terus mengalir dan patut untuk terus diikuti agar tahu gimana sih LBJ di tahun sekarang ini. Padahal saudaranya yaitu Tranex sudah jor-joran dengan mengeluarkan unit baru terus-menerus dan tidak akan berhenti di warna yang silver saja. Tapi masih banyak yang bakal keluar setelah ini. Tapi kita tidak bisa memberitahu kalian karena cukup kalian tunggu saja kehadirannya melintasi aspal Jawa Sumatera. Ya meskipun Tranex juga bisa dibilang sangat terlambat untuk peremajaan dibanding kompetitor lain seperti NPM ataupun ANS yang sama-sama di rute Minang ke Jawa. Tapi dengan adanya perubahan seperti keluarnya kelas kudo gadang sudah membuat mania maupun pelanggan tetapnya bisa tersenyum lega karena pada akhirnya Tranex mau mengikuti kerasnya peta persaingan bus Sumatera Barat. Yang sangat disayangkan dari Tranex Group ini adalah berhentinya rute Padang ke Medan. Padahal IMT sangat ingin mencoba, tapi kita belum beruntung karena rute ini sudah off dan gak tahu bakal dibuka lagi kapan. Padahal kita ketahui zaman dulu Tranex menjadi juara di rute Padang ke Medan. Kalau NPM masih baru-baru di tahun 2000-an mengembangkan rute Padang ke Medan. Namun justru sampai sekarang hanya NPM bus asli Minang yang terus bisa jalan tiap hari untuk rute Padang ke Medan ataupun sebaliknya. Kalau dibilang sepi ya tidak, karena kita ketahui NPM sering memberangkatkan 2 unit setiap hari. Kalau PO sebelah bisa, pasti Tranex pun harusnya bisa. Hal yang disayangkan lagi adalah tidak dihidupkan lagi rute Bukit Tinggi atau orang Minang menyebutnya dengan Bukit.
Padahal rute aslinya dari PT Tranek ini bisa tembus sampai ke Payakumbuh. Tapi sayangnya sekarang hanya dijalankan fokus di sekitaran Padang Pariaman sampai Lubuk Basuang saja. Gak pernah kan kalian dengar Tranek ada yang finish di Bukit? Karena memang Tranek fokusnya hanya di Padang Pariaman. Kabar terbaru yang lagi hangat dan IMT sangat ingin mencobanya adalah dibukanya kembali trayek lama yang sempat mati, yaitu rute Padang ke Jambi. Rencananya Tranek akan membuka dengan kelas eksekutif berleg race. Waduh, rancak bana. Namun karena IMT tunggu-tunggu sampai hampir tahun baru 2024 ternyata belum ada info lanjutannya, makanya kita lebih dulu mencoba bus LPG ini daripada nunggu Tranek jalan ke Jambi tapi tak kunjung punya kabar selanjutnya. Untuk episode kali ini kita akan memulainya dari sekitaran Pasar Silungkang ke arah Darmasraya. Kita melaju sendirian karena bisa dibilang kita sudah berada di paling akhir dari semua bus Sumbar yang ke arah Jawa. Tahu sendiri, kita lepas dari Mabes Lubu Aluang saja sudah siang bolong jam 1-an. Harusnya kalau normal jam 1-an siang Oto sudah masuk ke Terminal Bare Solo. Tapi karena titik jemput yang nyempal-nyempal, jadinya trip kali ini terlambat jauh dari biasanya. Sambil jalan kita akan terus mencari SPBU untuk mengisi minyak. Namun apa adanya, seluruh SPBU hampir nggak ada minyak yang sisa. Akhirnya kru di sini hanya bisa tetap sambat, jangan semangat. Gandeng terus itu tadi ya. Gandeng terus.
Itu tadi. Iya, Nah. curang 7. Dan satu lagi Dahen. Mama gini kan. Jangan waktu jauh lu. Lalu berbung ho bang ka. Kau sebuah di tol lagi suak ka. Sebuah di jalan tol lah mak suak ka. Sebuah di tol lah kau pada petang lu suak ni ka. Sebuah di tol. Ini yang sentral itu mah. Oh dia petang lu tuh, silip-silip di pompa. LPG yang lagi gas ini kabel-kabelnya itu ni. Tu mah. Tak ah. Dari UDC mah. Apa tu? Biar ada. Saya juga ada. Kau yang lepas siapa belum ini? Terminal Giliran Jauh ini sekitar jam 6 sekarang. Jam 6 malam. Kain lalu, jangan lalu. Ni. Hero dia. Dari ini Sebab banyak. Nah, tengok ah. jadi ini. Kita mau naik kapal. Mana ni? Sampai dah. Abang abang buai tu. Panjang dah tak. Pasir dia tu. Tadi tu mah biar dia. Ni. Yalah. Cakap kan dia cakap orang rapi yang tu dari Jogja. Ada kan tadi tu mah biar dia lepas. Good night, my little angel. Good night, my little one. Spread your wings and fly away to your dream. When you're asleep, I'm on your side. When you're awake, I'll be near still. Close your eyes, put a smile on your face. Don't be scared, right? 'Cause I'll be there till you tight. You're the king, you're the queen, you're the saint of my life. When the world is trembling down, don't you cry, 'cause there's nothing that will keep us apart. Setelah melewati daerah Giliran Jauh ke arah Dharmasraya, kita akan banyak bertemu jalanan yang terus menanjak. Jadi kalau kalian berada di dalam kabin LBJ ini akan berasa lebih lama dari biasanya. Mengingat bus ini lagi kurang sehat ketika bertemu dengan tanjakan maupun tarikan di awal. Perut keroncongan akan makin terasa dikala rumah makan Omega kok nggak sampai-sampai ya. Apalagi kita makan terakhir ya waktu pagi sebelum kita naik bus LBJ ini dari Pariaman. Terlepas dari itu, kita sekarang juga tengah berada di urutan paling akhir dari bus Minang yang ke arah Jawa.
Maka dari itu, daripada kalian juga merasakan lapar, mending kita kasih lagu dulu biar kalian juga bisa merasakan vibes naik bus zaman dulu. Sebelum sampai di rumah makan Omega, kita masih harus terus melewati beberapa daerah seperti Pulau Punjung dan sekitarnya. Halo pasukan Arem-Arem Dharmasraya, dan ucapkan selamat malam Dharmasraya Sumatera Barat. There's nothing that will keep us apart. Boleh dulu para malah kanannya pulang deh aja. Ya dari keluar ada aja. Oh tak pilih deh. Ya dulu ya. Buat nal. Kau kan dari ya. Kita udah sampai di rehat makan pertama ya. Jadi untuk transport kita dulu pernah kan bintang tamu juga di sini. Nah, ini saya kira kita paling akhir, ternyata di sini ngumpul masih banyak banget. Sekarang jam berapa sih? Jam berapa ini? Jam 7. Jadi jam 7. Jadi ternyata masih banyak bus lain. Mungkin ya karena efek macet terus pada putar balik semua, jadinya ya banyak yang terlambat. Jadi kita mau nampilin yang beda dari yang lain dari bis Sumbar. Dan kalau memang kalian punya mental bismania sejati pasti kuat mengikuti ya. Nah, ini ada beberapa bis lain seperti Transport, Gumarang sama NPM ya. Ruangnya banget suasananya, seru tapi bis kita single glass. Dan di sebelah sini ada satu Transport. Nah, ini yang di depan kita tadi ya. Hari ini jalan 4 apa 5, saya lupa soal. Untuk suasana rumah makannya kayak gini. Soalnya udah pada turun makan. Ini di Omega, jadi kita udah sering ya ke Omega naik apapun habis Sumbar rata Omega. Dan kita biasanya yang terakhir itu kita waktu naik Datsun road trip itu kita juga istirahat di sini waktu tengah malam. Suasananya ruang banget. Itu ada di pojok sendiri, ternyata juga ada Gumarang lagi. Oke, santai kita makan-makan dulu. Tadi diajak krunya makan sih. Wah, rezeki anak soleh ya, jangan ditolak nanti mama marah. Oke, tetap lanjut ya, bersahabat, jangan semangat. Yang ini kita baru datang, dia langsung jalan keluar. Mungkin udah nyampe duluan lama ya jaraknya dari bus kita. Itu juga single class terbaru. Jadi mungkin sekalian sholat maghrib di sini ya, karena udah menunjukkan waktu sholat maghrib buat provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Apa itu bang? Hidroliknya. Kalau suasana dari belakang kayak gini ya, jadi ada beberapa bis yang masih standby dan beberapa udah jalan. Dan ini sekalian benerin tadi karena di jalan sempat bau sangit atau apa, ini dicek hidroliknya kayaknya masih dicek. Habis ini kita makan bareng lah. Ini pengalaman pertama saya makan di Omega di ruang kru, biasanya bayar sendiri soal.
mumpung pas di rumah makan dan waktunya istirahat juga, jadi benerin sekalian makan sekalian sholat maghrib. Cocok pol pokoknya di Freeport kali ini, jadi nggak perlu banyak berhenti. Meskipun santai di jalan, ternyata ya masih bisa nyusul yang lain ya. Nah, kita prasmanan makan dulu ya. Makan dulu bang, makan dulu bang. Ya, ya. Makan. Bang Gilang, Bang Ade ya, makan ya. Makan dulu. Dikenyangin dulu ya. Ya. Nah, kita makan dulu. Ini pertama kalinya saya di Omega makan di ruang kru. Sikat. Kita udah selesai makan ya, jam 7:30 ya. Habis ini berangkat paling. Ini udah sepi soalnya parkirannya. Tinggal 2 bis transport sama LPG, yang lain udah berangkat duluan. Dan habis ini bis kita mungkin berangkat, gak pakai lama lah. Cepet kok ini. Paling habis ini juga ya. Di klakson tetet. Oh, persiapan berangkat kan. Suasananya kayak gini. Rame banget, saya nggak bisa videoin dalamnya. Sungkan, banyak orang kan. Omega. Kapan-kapan kita kesini lagi. Servis dulu mungkin. Kencerin rodanya kayaknya. Alhamdulillah, kusyukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa merasakan makanan ternikmat dari rumah makan Omega ini di ruang kru. Beli makan sendiri saja enaknya bukan main, apalagi yang di ruang kru. Pengalaman pertama yang istimewa banget. Kalau yang nggak suka IMT pasti bilang IMT jarang beli makan sendiri. Yang seperti itu biasanya nggak ngerti artinya dunsana. Harga masakan di sini standar lah untuk di lintas Sumatera. Biasanya kalau cuma ambil nasi dan ayam habis sekitaran 30 rinduan. Saran saja mending beli minta dibungkus dan makan di pelatarannya karena bakal dapat porsi yang lebih banyak, yaitu porsi kuli bangunan. Lontong kopet saja saya traktir sampai mati, nggak sanggup ngabisin satu porsi dari rumah makan ini. Itu tandanya porsi di rumah makan ini sangatlah banyak. Rasanya juga juara. Karena suasana sangat ramai, jadinya kita tidak bisa leluasa membuatkan video setiap ruangannya. Untuk toilet dan musola ada di samping bagian belakang dari rumah makannya. Musolanya besar dan toiletnya banyak, tersedia kamar mandi yang bisa dipakai dalam jumlah orang yang banyak. Semua terima kasih. Masih kurang satu, udah dipanggilin dari tadi. Dicari juga nggak ada. Kurang satu ya ibu di depan. Andoyo. Masih nyari lama ini, paling lama kita keluar sampai terakhir sendiri dari rumah makan. Cuman satu orang itu. Gue suara lihat. Nggak jadi berangkat, kurang satu ibu-ibu yang depan sebelah Makhluk Halus nih. Sampai NPM datang nih, yang dari Jawa baru datang nih. Yang sampingnya Makhluk Halus tuh, di belakang pas Wimina itu Makhluk Halus pakai masker itu. Nah ini mamanya datang ya. Sampai sepi, terakhir sendiri. Tinggal nunggu Bang Gilang nih. Oke, kita jalan dulu, udah di klakson.
Akhirnya auto kita bisa melanjutkan perjalanan lagi walaupun sempat terhenti lama karena nyari keberadaan emak-emak yang hilang di telan rumah makan. Dicari di ruang makan nggak ada, di toilet nggak ada, di musola juga nggak ada. Awalnya kru sempat menyerah mencari keberadaannya, tapi tiba-tiba emaknya muncul dengan sendirinya lari menuju ke auto kita. Alhamdulillah. Selepas rumah makan ada pergantian driver dan sekarang kemudi dipegang Bang Ari. Wah, pasti dijamin habis ini dibikin deg-degser karena Bang Ari memang spesialis pelari malam dari LBJ. Auto kita akan langsung menuju ke arah Muara Bungo. Malam ini dijamin bakal lari sendirian karena bus lain sudah berada jauh di depan kita. Kalau seumpama tadi nggak ada tragedi penumpang hilang, mungkin kita akan banyak bertemu auto lain di jalan. Tapi untuk malam ini ya jangan berharap banyak karena jarak kita sudah terpaut sangat jauh. Berangkat sudah terlambat, keluar rumah makan makin dibikin terlambat lagi. Cocok. Kira-kira di depan nanti drama apa lagi yang bakal siap menunggu kita? Kita sudah siap mental dan fisik untuk mengarungi kerasnya aspal Sumatera. Kru sudah menyiapkan bangku tambahan agar bokong Mimin tidak panas karena duduk di tangga kabin depan. Kalau tempatnya sudah nyaman kayak gini, otomatis kita akan semalaman menemani Bang Ari dan Bang Gilang bertarung dengan gelapnya malam. Panjang lah. Dia panjang lah. Tadi lah. Panjang lah. Boleh lah. Biar aja. Ramenya kalau maghrib masuk sini. Maghrib ya. Iya. Jawa lagi. Apa itu? Kok ada yang sama kayak kita ya telat tuh? Oh, Adek Tran, Pati dia, Taluk Kuantan. Dia bias kayu itu.